teman-teman, pada hari ini saya telah menyelesaikan pelatihan mandiri di PMN, yaitu transisi PAUD 2, pembelajaran yang menyenangkan. Pada hari ini saya akan menyampaikan aksi nyata saya dengan judul penguatan melalui pembelajaran yang menyenangkan. Nah, bagaimana cara membangun kemampuan fondasi anak secara bertahap dan berkesinambungan, yaitu bahwa membangun kemampuan peserta didik memerlukan proses membangun secara bertahap, mulai dari membangun fondasinya. Agar peserta didik membangun kemampuan fondasinya, pendidik perlu membangun secara bertahap, berkesinambungan, sehingga pembelajaran tidak terputus. Kemampuan fondasi tersebut perlu dikuasai terlebih dahulu sebelum menguasai kemampuan yang lain. Berkesinambungan artinya bahwa fondasi dibangun secara terus-menerus. Oke, bagaimana membangun fondasi anak? Kita harus mengetahui kompetensi anak dulu, bahwa anak itu mempunyai kemampuan atau kompetensi yang berbeda-beda. Dalam memberikan materi, kita harus memahami kemampuan anak dari anak yang satu dengan anak yang lain. Yaitu kita harus mengajarkan dari benda-benda yang nyata dulu, kemudian baru asosiasi, hitung atau angka. Deduktif, yaitu metode pengurutan dari yang umum ke yang spesifik. Scaffolding yaitu pengurutan meningkatkan standar performa untuk mengurangi bantuan secara bertahap. Misalnya anak-anak itu sudah mengetahui, jadi kita mengurangi bantuan dari guru untuk anak. Selanjutnya, apa 6 aspek yang harus dikembangkan agar anak siap sekolah di SD awal? Yaitu mengenal nilai-nilai agama dan moral. Yang kedua, keterampilan bersosialisasi dan bahasa. Yang ketiga, kematangan emosi. Yang keempat, pemaknaan belajar positif. Yang kelima, keterampilan motorik dan perawatan diri. Yang keenam, kematangan kognitif. Saya mengambil kematangan kognitif untuk menyusun RPP selama 1 minggu. Nah, saya merancang kegiatan pembelajaran yang membangun kemampuan fondasi kematangan kognitif anak. Namun, walaupun saya mengambil kematangan kognitif, tapi juga mengembangkan aspek kemampuan yang lain, yaitu saya ambil topik pohon mangga karena besok untuk semester 2 kita juga mau mengambil topik pohon mangga. Karena pohon mangga itu yang ada di sekitar sekolah sudah ada sumber belajarnya. Nah, saya merancang kegiatan pembelajaran selama 1 minggu, yaitu dengan tujuan pembelajaran anak mampu bereksplorasi di lingkungannya, juga anak mengenal perbedaan dan persamaan. Tujuan yang ketiga, anak menunjukkan minat membaca dan menulis. Jadi nanti selama 1 minggu tujuan pembelajarannya sama, cuma kegiatannya yang berbeda. Pada hari pertama, di kegiatan awal, kita menyampaikan pembelajaran berbasis buku bercerita tentang pohon mangga. Kegiatan intinya mengumpulkan daun di sekitar dan diberi angka. Jadi anak belum belajar tentang yang abstrak ya, jadi konkret terlebih dahulu. Yang ketiga, mengelompokkan daun menurut warna. Terus menyusun huruf menjadi kata. Kegiatan istirahat, kegiatan akhir, dan menceritakan pengalaman yang didapat, recalling dan refleksi. Untuk hari kedua masih dengan topik pohon mangga, yaitu kegiatan pertama motorik kasar,
bermain lingkar-lingkaran. Kegiatan intinya mengumpulkan kerikil di sekitar sekolah dan memberi angka, mengelompokkan daun menurut bentuknya, bermain tebak kata, terus kegiatan istirahat, kegiatan akhir menceritakan pengalaman pada hari itu, recalling dan refleksi. Hari ketiga yaitu masih topik pohon mangga. Kegiatan awalnya saya mengambil motorik dasar menjodohkan benda dengan kata, yaitu dengan kegiatan bermain. Kegiatan intinya membilang buah yang matang dan buah yang mentah, mengelompokkan buah yang besar dan kecil, dan menyusun pusel kata. Kegiatan intinya istirahat. Kegiatan akhir yaitu menceritakan pengalaman yang didapat, recalling dan refleksi. Untuk hari keempat, yaitu masih tujuan pembelajaran yang sama, yaitu kegiatan awal bermain sambil bernyanyi buat apa namanya. Kegiatan intinya mengurutkan angka dengan kartu angka, menyortir biji-bijian, menjodohkan benda dengan kata. Yang ketiga, kegiatan istirahat. Kegiatan akhir menceritakan pengalaman yang didapat, recalling dan refleksi. Kegiatan yang hari kelima yaitu kegiatan awalnya bermain tebak gambar tentang buah mangga, meniru angka, mengelompokkan bagian-bagian pohon mangga, membuat coretan dan menceritakan. Terus kegiatan istirahat. Kegiatan akhir yaitu menceritakan pengalaman yang didapat, recalling dan refleksi. Selanjutnya, dari apa yang telah saya sampaikan bahwa kemampuan literasi dan numerasi merupakan kemampuan fondasi yang dibangun sejak PAUD, dilanjutkan di kelas SD awal. Namun pembelajaran praktek di lapangan bahwa orang tua menginginkan anaknya setelah tamat dapat membaca, menulis, dan berhitung tanpa melihat bagaimana pembelajaran itu sesuai atau tidak dengan perkembangan anak. Terdapat miskonsepsi mengenai literasi yang ada di lapangan bahwa pendidik dan orang tua itu memulai mengajarkan literasi yaitu mengenalkan huruf-huruf, mengeja, dan menulis secara drilling. Di miskonsepsi numerasi bahwa belajar numerasi, banyak pendidik dan wali murid mengajarkan anak-anak itu tentang angka, jadi belum mengetahui tentang konsep angka. Maka seorang pendidik yang baik harus merancang kegiatan pembelajaran literasi numerasi sesuai kebutuhan belajar anak, sehingga kebutuhan belajar anak terpenuhi. Itulah aksi nyata saya tentang pentingnya membangun fondasi anak. Untuk ini saya ingin meminta pendapat dari salah satu